Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita bakal melanjutkan lagi materi kita di perkuliahan pemrograman bergerak. Kita bakal membahas mengenai data storage. Nah, data storage yang bakal kita bahas ada 5 mekanisme penyimpanannya ya. Sebenarnya lebih banyak kita bakal ngebahas secara garis besar untuk pertemuan kali ini mengenai yang local storage-nya. Jadi penyimpanan untuk menyimpan data pada lokal smartphone Android-nya ya. Nah, jadi yang 1 sampai 4 ini adalah metode penyimpanan di local storage-nya. Kemudian yang terakhir ini adalah yang bagian penyimpanan data secara networking-nya atau di luar smartphone-nya ya. Entah itu di server, di aplikasi yang lain, mungkin datanya itu mungkin di luar ini sih, di luar networking-nya, tapi nanti kita bakal ngebahas yang lokalnya dulu, yang media penyimpanan lokalnya. Kalau untuk yang networking, kita bakal ngebahas untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita bakal gabung saja sama ini ya, sama pembahasan mengenai background proses. Kita bakal coba lebih ke mekanismenya aja, karena untuk cara penyimpanan dan sebagainya itu sangat-sangat luas untuk kita ngebahas yang secara mekanisme networking ini. Jadi kita ngebahas cara ini aja pada pertemuan berikutnya, yaitu cara pengaksesan datanya, lebih ke arah sananya. Nah, untuk pertama kita bakal ngebahas metode penyimpanan atau mekanisme penyimpanan kita yang pertama, yaitu on-safe instant state. Nah, jadi metode on-safe instant state ini adalah mekanisme penyimpanan yang paling kecil ya lingkupnya di Android. Jadi ia hanya menyimpan data ketika aplikasinya itu terbuka saja atau sedang running di sana. Nah, nanti ketika aplikasinya ditutup atau di-close, itu datanya bakal dihapus juga atau hilang. Mungkin saya pernah sempat ngebahasnya sedikit di bagian materi activity kemarin, on-safe state instant ini. Itu bisa kita gunakan atau berhubungan langsung dengan metode-metode atau aksi-aksi callback yang terjadi di activity ya. Nah, ini salah satu ininya sebenarnya metode callback-nya. Nah, jadi on-safe instant ini digunakan untuk menyimpan data-data state yang ada pada suatu activity. Jadi per activity nanti kalau mau menyimpan ini ada state-nya masing-masing, itu bisa disimpan di bagian on-safe instant state. Kemudian kita bisa restore saat activity-nya itu diakses kembali oleh penggunanya atau usernya, biar nggak hilang gitu ya, biar nggak hilang state terakhir kita saat mengunjungi si activity yang tadi. Nah, bentuk penyimpanannya itu dalam bentuk key value var, mirip dengan yang kemarin kita bundle, atau ini juga sih sama juga dengan cara kita proses pengiriman data antar activity menggunakan intent atau antar fragment itu ya menggunakan bundle, itu sama menggunakan key value var juga tipenya. Jadi ini yang paling sederhana, metode penyimpanan yang paling sederhana. Nah, yang kedua itu ada mekanisme penyimpanan set preference. Nah, jadi ini sama juga metode tradisional yang masih sederhana juga, sama dengan yang on instant state. Dia menyimpan data-data kecil aja sih, difokuskannya untuk menyimpan data kecil. Bentuk penyimpanannya pun sama, key value var, dan hanya bisa menyimpan bentuk data yang sederhana juga, ini sama, seperti string, double, integer, boolean, atau long. Nah, tapi dia nggak menyimpannya di file atau di database-nya, dia menyimpan langsung di bagian memorinya. Perbedaan utamanya dengan yang ini, yang nomor 1 ini, yang di on-safe instant state ini, kalau tadi yang on unsafe instant state itu saat aplikasinya di close datanya bakal hilang. Nah, kalau yang set preference ini enggak ya, dia masih bakal tetap ada di sana karena sudah disimpan di bagian memorinya. Jadi saat kita close aplikasinya, kemudian masuk lagi, kemudian kita akses lagi datanya, nah data tersebut masih tersimpan di sana kecuali kita hapus atau kita clear memori di sana. Nah, karena ini metode penyimpanan yang sederhana dan dia juga nggak bakal hilang kalau kita close aplikasi. Nah, jadi mekanisme ini yang paling cocok untuk kita menggunakan
atau mekanisme yang cocok untuk menyimpan data-data yang tipenya itu kayak konfigurasi. Salah satu contohnya itu setting ringtone kita HP kita. Atau misalkan ada konfigurasi bahasa, aplikasi kita bisa menggunakan beberapa bahasa, kemudian kita set, saya pengen menggunakan bahasa yang ini, nah data penggunaan bahasa itu kita simpan di bagian set preference-nya. Tentu saja ini bakal sangat sederhana ya. Contohnya kita simpan kodenya aja yang digunakan kode ID. Nah, nanti pada saat kita masuk aplikasinya, kita cek kode ID yang digunakan, terus kita set bahasa pengguna aplikasi itu sesuai dengan data yang tersimpan di set preference-nya. Contoh yang lain, setting ukuran font di HP, jadi kita simpan font yang digunakan itu apa, sama kayak tadi ya. Atau misalkan untuk yang konfigurasi-konfigurasi sederhana yang bentuknya itu true atau false. Jadi misalkan ada aplikasi kita yang ingin mengaktifkan suatu setting, misal menggunakan apa ya, ingin menggunakan tidak menampilkan image, misalkan true atau false, iya atau tidak. Nah, itu kita bisa simpan di bagian set verification ini juga. Karena kemudahan ya, daripada kita simpan data-data yang sederhana yang tadi di database atau di external memory yang otomatis cara pengaksesannya itu pasti lebih rumit daripada set reference dan set instance pada umumnya ya. Nah, jadi itu lebih mudah kita menggunakan yang set reference ini untuk data-data yang kecil tadi. Nah, untuk ngebuat file set reference ini, kita bisa menggunakan objek static dari getSetReference-nya. Nanti parameternya itu ada dua, yang dibutuhkan cuma nama filenya, sama mode aksesnya itu seperti apa. Biasanya pasti mode private ya, yang kita gunakan di sana. Nah, contohnya seperti ini, saya mau bikin nama file reference-nya itu com example Android hello save reference, kemudian kita masukkan ke dalam parameter yang get reference. Nah, env reference ini adalah objek yang bakal kita gunakan untuk nanti menambahkan data atau mengambil datanya dari set reference. Untuk lokasi penyimpanan datanya itu dia bakal tersimpan di lokasi yang ini ya, data slash data com package name aplikasi kita, terus slash set reference code package name com package sama name preference-nya itu apa. Name preference yang kita set di bagian sini. Untuk menyimpan datanya, nah kita menggunakan yang objek setPreference.editor. Nah, jadi kita gunakan ini ya, metode put, ini sama seperti pada saat kita melakukan pengiriman data menggunakan intent, jadi put integer, put string, put boolean, dan lain sebagainya. Dia menggunakan key value, artinya key-nya terlebih dahulu, baru value-nya itu apa. Dan terakhir kita harus menyimpan menggunakan pemanggilan metode apply ini yang paling terakhir. Ini untuk proses save datanya. Kemudian untuk mengaksesnya masih sama. Kalau tadi yang put, sekarang kita pakai yang get in integer, kemudian nama key-nya itu apa. Nah, dari sini juga kita perlu perhatikan adalah untuk yang integer itu kita butuh parameter default-nya. Nah, jadi dua parameter ini adalah key-nya sama nilai default-nya apa kalau nilai core-nya ini nggak ada atau belum key-nya itu tidak ditemukan di bagian set preference-nya. Ini salah satu contoh cara pemanggilannya. Ini kayak yang dilakukan di bagian ini ya. OnCreate, di metode onCreate activity, onActivity created. Jadi ini sebenarnya opsional aja sih. Kita nggak harus mengecek save instance state karena ini bukan save instance state kan. Ini merupakan set preference. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, yang internal storage ini jadi jenis penyimpanan yang menggunakan metode buatan berkas. Ini lebih ini ya, lebih penggunaannya untuk lebih berkas-berkas yang cukup besar, yang lebih besar daripada yang tadi yang lebih sederhana, tipe data sederhana. Nah, contohnya kayak video atau file musik, file PDF dan lain sebagainya, itu kita harusnya menggunakan yang ini internal storage-nya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah umum atau mekanisme umum yang dilakukan di pemrograman berbasis Java yang desktop. Kemarin mungkin kalian pernah juga mendapatkan materinya di bagian PBO dan lain sebagainya. Jadi caranya itu kurang lebih sama ya untuk menyimpan file ke dalam internal storage-nya. Nah, yang sifat dari internal storage ini dia akan selalu ada karena pasti merupakan built-in memory kan dari smartphone Android-nya. Kalian nggak pernah kan membeli suatu smartphone Android yang
kemudian kita harus memerlukan lagi membeli internal memorinya kan, atau memori tambahan kayak SD card-nya. Nah, ini tuh pasti udah selalu di built-in, selalu ada internal memory atau internal storage dalam smartphone Android kita. Nah, itu makanya dia pasti bakal sifatnya selalu ada di sana. Nah, keuntungan juga kita menggunakan internal storage ini, kita nggak perlu repot-repot sih untuk ini ya, mengurus permission-nya. Jadi kita nggak perlu mendeklarasikan permission untuk mengakses internal storage karena dia pasti selalu ada juga di sana. Jadi kita bisa langsung menyimpan atau mengakses datanya itu secara langsung. Default-nya, file yang kita simpan ke dalam internal storage ini pasti bersifat private dan tidak dapat diakses oleh aplikasi lain. Nah, itu yang tipenya internal storage. Kemudian jika aplikasi di uninstall, file yang terdapat dalam internal storage ini juga bakal dihapus. Nah, itu perbedaannya ya, nanti dengan external storage itu terkadang dia kalau di eksternal itu nanti kalau pada saat kita uninstall itu juga nggak bakal terhapus kecuali kita melakukan penghapusan sih untuk yang data-data yang eksternalnya. Nah, ini. Sebelum kita masuk ke yang eksternalnya, ada dua metode penyimpanan internal ini. Yang pertama ya, ada dua. Yang pertama itu yang normal, sih bisa kita bilang get file directory-nya yang merepresentasikan internal directory-nya langsung ya dari aplikasinya. Jadi yang aplikasinya itu diinstal itu bakal kita dapetin directory-nya bakal disimpan di sana. Kemudian yang kedua itu adalah get cache directory-nya. Nah, jadi ini directory yang digunakan khusus untuk melakukan caching data. Jadi ini untuk temporary cache ya, kata kuncinya di sini. Jadi data itu nanti yang kita simpan di cache memory ini, tentu saja datanya itu bisa dihapus secara otomatis oleh sistem jika mengalami kekurangan resource atau sumber daya. Nah, itu perbedaannya antara get file directory-nya, artinya file directory yang langsung ada di aplikasinya ya, itu pasti private juga, langsung untuk aplikasinya. Kemudian yang get cache ini yang lebih global. Jadi cara mengaksesnya itu nanti kita menggunakan file konteksnya atau objek konteks, get file directory-nya, atau kita bisa menggunakan context.getCache directory-nya untuk mendapatkan directory dari masing-masing metode penyimpanan internal ini. Cara lain kita juga untuk menyimpan atau membaca data pada internal storage ini, kita bisa menggunakan output stream untuk menulisnya langsung. Nah, contohnya seperti ini ya, ada membuat dan menulis pada berkas sama cara membaca berkasnya juga. Jadi kita menggunakan metode open file output. Di sini sama juga sih untuk yang ini ya. Open file input, tapi parameternya aja yang beda. Kalau yang untuk menulis itu kita butuhkan modenya, apakah mode private atau mode public dan lain sebagainya. Kemudian yang di sini cuma parameter name-nya, file name-nya saja pada saat kita ingin membaca isi berkasnya tadi. Nah, kemudian untuk yang external storage-nya ini, jadi external storage ini maksudnya itu belum tentu yang external memory ya, seperti SD card dan lain sebagainya. Nah, jadi perbedaannya itu adalah kalau yang artinya bisa kita menyimpan juga di internal storage kita untuk yang external storage ini di internalnya maksudnya. Jadi kita bisa nge-set nanti modenya itu public atau yang private yang tadi. Secara defaultnya kan tadi private ya, datanya itu nggak bisa diakses sama yang aplikasi yang lain. Nah, kalau ini perbedaannya external storage ini, external storage dia word readable, artinya aplikasinya itu bisa diakses atau dibaca oleh aplikasi yang lain juga. Jadi datanya itu bersifat umum ya, datanya bersifat umum dan dapat dikonsumsi oleh semua aplikasi. Nah, itu perbedaannya, entah itu penyimpanannya di internal memory atau di external memorinya, SD card atau internal memory kita ya, di sana. Nah, karena dia ini bisa jadi dia merupakan external memory, nah jadi sifatnya itu tidak terlalu tersedia, karena merupakan removable store mediates. Nah, jadi untuk mengaksesnya itu kita perlu ngecek dulu apakah external memory ini available atau tidak ya. External memory yang external storage maksudnya yang tersimpan di external memorinya. Nah, jadi ini contoh cara melakukan checkingnya. Jadi kita menggunakan
environment di sini yang external storage stage-nya. Kalau dia ada, nanti kita cek juga yang bagian media mount-nya, apakah eksternal memorinya itu sudah di-mounted ke aplikasi kita sehingga bisa dibaca atau tidak. Nah, kemudian kita juga membutuhkan suatu permisi untuk mengakses yang external storage ini. Nah, jadi kita harus mendefinisikan atau mendeklarasi suatu permisi Android permission write external storage di bagian Android manifest-nya untuk dapat mengakses data di external storage. Mekanisme selanjutnya itu yang ini SQLite. Nah, jadi ini salah satu penyimpanan yang terbaik ya di Android karena kita dapat menyimpan data-data yang sifatnya nanti relasional. Nah, maksud relasional itu saya yakin kalian pasti sudah paham, pasti pernah mengambil ini ya mata kuliah database. Nah, di sana kan ada yang namanya relasi-relasi antar data kalau kita menyimpan sebuah data antara tabel satu dengan tabel yang lain. Nah, itu ini hampir mirip sama persis dengan yang ini ya, MySQL yang ada di pemrograman web atau di mana lagi kita bisa pernah menggunakan MySQL itu kurang lebih sama. Nanti versinya ini adalah cuma dia lebih compact aja atau lebih kecil untuk yang SQLite-nya. Jadi ini sifatnya juga lokal. Jadi bukan disimpan di bagian networking ya, internet disimpan di server. Jadi sifatnya lokal aja. Nah, yang terakhir itu untuk yang mekanisme networking ini, tentu saja pasti kita harus mempunyai network di sana atau koneksi internet. Nah, jadi nanti sifatnya itu menggunakan web-based service. Ya, web-based service itu artinya terserah ya servernya itu mau dibuat atau dikembangkan dengan menggunakan bahasa apa saja, entah itu PHP, Java, Ruby, Go, Python, dan lain-lain. Itu bebas, nanti kita berkomunikasinya via API biasanya. API menggunakan protokol HTTP atau dan lain sebagainya lah, bebas. Jadi pertukaran data antara aplikasi kita dengan server itu nanti sangat beragam pendekatannya, bisa menggunakan form URL encoded atau kita bisa juga menggunakan JSON yang sudah umum ya sekarang digunakan untuk dalam bentuk JSON. Bisa XML juga dan lain-lain. Nah, dari sisi kliennya kita nanti menggunakan package atau kelas JavaNet atau Java Android.net-nya untuk melakukan komunikasi ke server. Untuk rangkuman dari beberapa mekanisme yang tadi, nah jadi ini ada 5 tadi yang sudah kita bahas, terus tipe penyimpanan datanya seperti apa, kalau yang unsafe instance set itu tipe datanya key value, terus lama penyimpanannya hanya ketika aplikasinya yang dibuka ya, ini yang tadi. Terus set preference, tipenya juga key value datanya, kemudian lama penyimpanannya sampai aplikasi di uninstall atau di clear datanya secara manual oleh user atau maupun secara otomatis juga oleh aplikasinya. Kemudian untuk yang internal maupun external storage, dia untuk menyimpan data-data yang cukup besar ya. Kalau ini yang untuk kecil-kecil, yang dua ini, yang ini untuk yang lebih besar, multimedia atau berkas besar yang lainnya. Nah, lama penyimpanannya sama, sampai aplikasinya di-install atau di-clear. Kalau SQL database, nanti ini dalam bentuk tabel atau relasional, lama penyimpanannya juga sama, sampai aplikasinya di-install atau di-clear datanya. Sedangkan untuk yang jenis network atau server, itu cukup banyak sebenarnya ya. Ini bisa semuanya sih untuk yang tabel data, yang ada sebanyak device ataupun data-data yang sederhana, misalkan video saja yang disimpan di server, bisa kita ambil datanya juga. Dan dalam penyimpanan itu tentu saja selama servernya masih aktif dan juga datanya masih tersimpan di bagian servernya, artinya belum dihapus oleh adminnya server kita atau oleh aplikasi yang ada di servernya. Jadi itu lama penyimpanannya tergantung dari servernya, bukan lagi dari sisi aplikasinya. Nah, untuk yang ini, nanti kita bakal ngebahas lagi di bagian ini ya, di bagian latihan. Kita bakal coba-coba untuk yang 4 ini sih. Nah, untuk yang ini besok. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam dulu yang untuk bagian SQLite-nya. Sedikit bagaimana tahapan-tahapan dalam kita menggunakan yang SQLite-nya. Walaupun nanti kita bakal bahas lebih jelas lagi pada saat kita melakukan latihan ya, secara langsung biar lebih jelas. Nah, untuk penyimpanan data database di data database,
Jadi Android menyediakan database yang bernama SQLite. Jadi SQLite ini dia bersifat open source juga mendukung operasi relasi standar yang pada umumnya terdapat pada engine database seperti sintaks SQL dan operasi transaksi. Jadi yang kayak query, update, delete, dan lain sebagainya ya. Nah itu sama juga, itu semuanya ada di SQLite-nya ini. Jadi keunggulannya itu adalah SQLite ini dia sangat-sangat membutuhkan memori yang kecil. Nah itu makanya cocok di penggunaannya di mobile. Sekitar 257 kilobyte. Walaupun sekarang mungkin memang ini ya, memori-memori handphone kita juga sudah semakin besar. Bisa jadi nanti ke depannya itu malah yang database-database yang besar itu bakal kita gunakan juga sih di Android mobile ya. Walaupun sekarang masih banyak sih yang menggunakan SQLite ini karena dia sangat-sangat kecil atau sangat-sangat sederhana dan cukup powerful lah untuk kita gunakan menyimpan data hanya untuk kebutuhan smartphone. Kita nggak tahu nanti ke depannya itu bakal seperti apa, mungkin Postgre, SQL juga bakal ada di mobile, itu bisa jadi ya untuk ke depannya karena penyimpanannya kita sekarang semakin besar. Nah, ini SQLite ini yang merupakan database defaultnya, jadi kita nggak perlu melakukan instalasi atau menambah package apapun di Android, kita langsung bisa menggunakan untuk menyimpan data di pemrograman Android. Nah, tipe data yang bisa disimpan oleh Android atau SQLite ini kurang lebih ada 4 seperti ini, ada teks, ada integer, ada real untuk yang data floating point, sama yang tipenya blob untuk menyimpan file binary, image, video, musik, dokumen, dan lain-lain. Nah, ini juga mendukung untuk yang auto increment ya, tipe datanya. Jadi kita bisa menggunakan keyword integer primary key auto increment untuk membuat secara otomatis nanti ID kita itu bisa auto increment menambah dengan sesuai dengan jumlah data yang kita inputkan di sana. Nah, SQLite ini juga mendukung yang bulk insert. Walaupun dia small, kecil, tapi dia tetap powerful seperti yang saya bilang tadi. Dia mendukung untuk penginputan data atau penyimpanan data yang dalam jumlah banyak sekaligus gitu ya. Tentu saja dengan optimasi untuk query dari input datanya. Nah, kurang lebih kita bisa kira-kira melakukan 150.000 baris data atau kita secara sekaligus ya dengan menggunakan bulk insert dalam sekali proses. Nah, jadi satu tips penting dalam proses operasi manipulasi database ini, kita disarankan atau diwajibkan mungkin bisa jadi ya, untuk menggunakan tergantung jumlah datanya sih. Kalau di datanya terlalu sedikit ya udah nggak usah kita menggunakan sinkronos, tapi kalau datanya sumpah sangat-sangat besar, 1 juta atau misalkan 150.000 kayak ini, kita kayaknya harus menggunakan yang pemrosesannya itu secara asinkronus. Artinya asinkronus itu bukan secara langsung pemrosesannya di bagian activity kita, kelas activity kita. Kita buat suatu proses di luar activity, yaitu background proses nanti. Nah, di sana kita jalankan proses penginputan data yang bulk insert ini yang banyak tadi. Tujuannya adalah yang utama agar tidak mengganggu main activity kita yang sedang berjalan sekarang, yang sedang berinteraksi dengan user. Bisa jadi macet, atau bisa jadi juga nanti dia keluar notif error, not responding aplikasi kita karena dia melakukan proses yang cukup lama dan cukup besarnya ya, menginputkan data. Nah, contoh untuk menggunakan sinkronis ini, besok kita bakal pelajari async task atau coroutine ya untuk melakukan proses asinkronis ini. Kemudian untuk pembuatan database-nya, seperti yang tadi, kita nggak perlu menginstal apapun, database-nya tidak perlu kita install ininya secara package-nya, tapi database-nya pasti tidak ada, belum ada di sana. Jadi kita harus ngebuat database-nya itu, mendefinisikan skemanya seperti apa, tabelnya seperti apa, nama database-nya itu apa, nah itu maksudnya ya. Jadi itu yang belum ada kita definisikan, jadi itu perlu kita definisikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses penginputan data atau nanti bagian manipulasi dan query-nya ya maksudnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan library secara langsung android.database.sqlite. Nah, kemudian untuk yang software manajernya, untuk SQLite ini juga ada. Kita bisa menggunakan Android Studio juga. Mungkin kita perlu menambahin beberapa library ya, atau saya nggak tahu untuk Android Studio yang baru saya belum cek apakah sudah otomatis ada di sana untuk yang manajer SQLite-nya ini.
Di manajer SQLite ini bisa kita gunakan untuk memantau datanya secara langsung ya, bentuk dari tabelnya. Nah, jadi seperti PHP MyAdmin lah. PHP MyAdmin itu kayaknya ada juga. Nah, ini add-on dengan Mozilla Firefox. Nah, jadi itu bisa kita akses menggunakan web juga sih. Dengan tentu saja berhubungan dengan aplikasinya. Atau yang paling mudah itu ya sudah ini, pakai Android Studio aja biar nggak capek-capek melakukan koneksi ke bagian browser. Nah, secara bawaan database yang dapat digunakan oleh aplikasi yang menciptakan secara defaultnya, sama dengan kita melakukan penulisan data di internal storage tadi. Nah, database-nya itu nanti bakal disimpan di bagian URL yang ini, data/data, nama package-nya, terus nama database-nya itu apa. Nah, secara umum, operasi-operasinya hampir sama lah ya. Jadi kayak ada pembuatan database, pembukaan. Jadi kita harus open dulu database-nya sebelum kita menggunakan, open koneksinya, terus kita ada penyisipan data, inserting data, pengubahan data, penghapusan, dan tentu saja yang terakhir nanti kita perlu melakukan close koneksinya juga, pengurutan database-nya. Dan sintaks-sintaksnya juga sama ya, kurang lebihnya sama dengan MySQL, ada create, insert, delete from, sama update juga. Nah, kita sudah disediakan kelas khusus yang rekomendasinya, kita nanti bakal menggunakan abstrak kelas, kita harus extend-nya ya, SQLite Open Helper. Nah, di sana sudah disediakan metode-metode yang bisa kita gunakan secara gampang dan mudah untuk melakukan proses manipulasi data kita yang ada di database. Nah, SQLite Open Helper ini dia nanti ada 3 metode yang wajib kita ini ya, wajib kita override atau kita buat setelah kita melakukan extend atau kita membuat subclass dari SQLite Open Helper ini. Yang pertama itu konstruktor. Nanti konstruktor ini kita harus menyediakan representasi versi dari database kita apa dan namanya itu apa. Skemanya di sana kita definisikan. Jadi wajib. Dan terus ada onCreate juga. Nah, onCreate ini pada saat database kita dibuat, apa yang ingin kita lakukan di sana? Apakah kita ngebuat suatu tabel dan langsung menginsertkan datanya juga bisa dan lain sebagainya. Artinya suatu proses pertama kali yang bakal kita lakukan. Biasanya sih untuk ngebuat ininya ya, ngebuat nama tabelnya itu apa, terus ada berapa tabel di sana, dan lain sebagainya. Baru nanti proses datanya itu bagian terpisah untuk inputting atau untuk update-nya. Nah, yang ini juga perlu kita sediakan nih, on upgrade. Jadi menyediakan fasilitas konversi database dari versi yang lama ke versi yang baru, ataupun sebaliknya. Nah, jadi ini nanti sangat-sangat berkaitan pada saat kita melakukan pembaharuan aplikasi. Dan di sana terdapat pembaharuan database kita juga. Apakah relasinya berubah, atau ada perubahan di bagian tabelnya, nama tabel, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa langsung asal menimpa aja ya, menimpa database kita yang lama. Kenapa nggak bisa? Karena di sana mungkin saja data dari user itu sudah tersimpan di bagian lokalnya kan. Nah, kita nggak mau pada saat kita melakukan pembaharuan aplikasi, data user itu sudah hilang. Nah, di sana jadi di bagian on upgrade ini nanti kita bisa melakukan migrasi data. Artinya dari database yang lama kita ambil datanya, kita masukkan ya ke dalam database yang baru. Nah, memang kecuali kalau apa ya, upgrade-nya itu data-data yang sangat-sangat berbeda lah dari data sebelumnya. Nah, itu kan nggak mungkin kita insert, mungkin di sana bisa kita hapus. Tapi tentu saja hal tersebut bakal sangat merugikan user kan, karena data yang tersimpan di sana bisa jadi data yang sudah lama dan cukup penting mungkin dari sisi user ya, tergantung aplikasinya juga sih di sana. Nah, pada file Java untuk proses diperlukan import beberapa mekanisme. Jadi kita butuh nanti beberapa package yaitu content context sama SQL database sama SQLite Open Helper sama SQLite exception ya. Itu saja kalau ini untuk handling error atau handling aktivitas lainnya juga. Nah, kita langsung ke contoh aja. Misalkan contoh kita pengen ngebuat beberapa database, misalkan tabel buku sesuai dengan data yang kayak gini. Jadi tabelnya itu ada ID, title, author, genre, sama jumlah page-nya. Nah, kita pengen ngebuat tabel yang kayak gini. Jadi ini masih proses DDL-nya dulu ya, Data Definition Language-nya. Nah, caranya terlebih dahulu kita buat biar lebih mudah nanti kita mengakses ini.
kita buat skemanya itu dalam bentuk kontrak dulu. Jadi kontrak itu cuma menyimpan sebenarnya nama tabelnya itu apa, nama title-nya apa, nama autornya, atau dari kolom-kolom dari ini ya, kolom-kolom dari tabelnya itu apa. Nah, kenapa kita perlu membuat suatu kontrak ini? Biar kita nggak menulisnya secara manual sih, lebih tujuan penggunaannya ya. Kita ini opsional, jadi bisa kita skip pembuatan kode kontrak ini. Nanti kita perlu menulis secara manual, tapi untuk yang tabel name-nya itu apa, terus kolom title-nya itu apa, misalkan kita ada berapa kolom dan sebagainya ya. Nah, itu kita tulis secara manual. Ini lebih ke ininya aja sih, biar kita nggak lupa aja nama-nama, nggak perlu kita menghafal nama tabelnya itu apa, terus nama-nama atribut-atribut yang ada di sana itu apa. Jadi itu lebih tujuan ke kita ngebuat yang kode kontraknya di sini. Nah, nanti penggunaannya itu adalah di bagian sini. Nah, tentu saja pada saat kita mendefinisikan kelas helper, kita extend ya SQL helper seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ini nama kelasnya itu bebas, jadi kita kasih nama box helper aja. Nah, kemudian, nah ini yang kita perlukan juga nih. Ada suatu variabel database versionnya kita harus tentukan juga. Nah, ini kita harus nanti pada saat kita melakukan schema perubahan skemanya, itu kita perlu melakukan database version update-nya. Nah, kalau ini berubah nanti otomatis yang on upgrade ini yang bakal dijalankan kalau dia berbeda. Nah, boleh itu saja yang database name-nya tadi. Nah, tadi ingat ada 3 metode yang perlu kita ini. Yang pertama itu adalah konstruktornya. Nah, jadi di sini kita ngebuat database-nya itu, nama database-nya itu apa, sama versinya tadi ya. Sama kita butuh yang variable konteks ini juga. Kemudian ada metode onCreate tadi, onCreate. Nah, di sini kita nanti bakal ngejalanin SQL create entries. Isinya itu apa nanti ya. Jadi kita cuma ngebuat sebenarnya nama tabelnya itu, nama tabel dan atribut-atributnya itu apa ya di bagian SQL entries-nya. Nah, ini opsional sih sebenarnya on downgrade, atau bisa kalian tambahin juga secara langsung di saat kita melakukan downgrade versi database. Nah, di on upgrade ini, nah ini kita melakukan delete ya, di sini salah satunya ya. Delete entries, jadi kita ngapus database yang lama secara langsung. Nah, ini kalau bisa sih dihindari sih ya, saat kita membuat database. Jadi kalau kita pengen upgrade, ya kita usahakan data yang lama itu masih tetap ada di sana. Baru kita hapus setelah kita melakukan pemindahan. Nah, isi dari ini tadi, yang SQL create entries itu, ini contohnya ya. Jadi kita ngebuat satu tabel, create tabel, terus nama tabelnya apa, yang tadi kita simpan di bagian kontrak. Terus kolomnya itu apa aja di sana. Kira-kira query-nya itu sama mirip lah ya, sama MySQL, jadi nggak bakal beda jauh. Terus kita definisikan mana yang jadi primary key, terus ini masing-masing atributnya itu, tipe datanya itu apa, text, sama integer, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang delete entries itu, kira-kira query-nya kayak gini ya. Ini masih raw query. Jadi drop tabel if access. Salah satu contoh untuk yang di bagian sini. On upgrade-nya, kita hapus tabel yang lama. Nah, kita masuk setelah kita di porsi DDL. Nah, sekarang porsi DML-nya atau proses DML-nya, proses manipulasi data pada tabelnya. Jadi ada beberapa metode yang cukup powerful kayak query, insert, update, delete. Jadi nama-nama metode ini sudah mewakili fungsi yang terdapat pada masing-masing metode ya. Jadi query itu untuk mendapatkan datanya, insert untuk menambahkan data ke database, update untuk melakukan pembaharuan data database, dan delete untuk menghapus data itu dari database. Contoh untuk melakukan proses create menggunakan metode insert, contohnya seperti ini. Nah, nanti kita membutuhkan untuk mengambil objek database helper kita yang tadi, kita get writable database. Nah, ini metode yang wajib kita panggil ya terlebih dahulu. Kemudian kita simpan di dalam objek DB yang tipenya itu adalah SQLite database. Nah, untuk menyimpan datanya itu kita bisa menggunakan objek content value. Nah, content values ini dia sebenarnya kayak ini ya, key value kayak gitu. Jadi key-nya itu adalah nama dari atributnya tadi atau nama atribut dari tabelnya. Contohnya kayak title, author, genre, dan page.
Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ini bisa kalian tulis manual, sebenarnya nggak perlu menggunakan ini, yang penting kalian, tapi syaratnya itu harus hafal nama atributnya itu apa ya, biar bisa dikenali sama database-nya pada saat kita melakukan input. Nah, jadi kita simpan dulu semua variabel yang pengen kita simpan di object values, baru kita lakukan db menggunakan objek SQL database yang tadi, kita panggil method insert. Nah, jadi dia butuh nanti 3 parameter di sini. Ada nama tabelnya itu apa, yang tempat atribut-atribut ini berada. Kemudian ada yang parameter kedua ini adalah ini sebenarnya. Biasanya sih 0, tapi kalau kita misalkan ya, kita pengen menyimpan suatu data itu isinya 0 di sana. Jadi dia nggak ada isinya. Kita bisa menulisnya di sini 0 atau kita kosongkan untuk yang ini. Tapi kita perlu untuk memberitahu bahwa database-nya itu kita melakukan inserting beberapa data yang 0. Jadi dia nggak otomatis ya. Jadi kita harus set nama tabelnya yang 0 itu apa. Nah, di sini kita memberikan pemberitahuan lewat yang parameter kedua ini. Dan parameter terakhir itu adalah yang values-nya tadi. Nah, return dari metode insert ini adalah row ID atau ID dari data yang kita insert ini ya. Row ID-nya itu berapa yang kita dihasilkan. Jadi kita bisa simpan misalkan untuk proses apa yang bisa kita selanjutnya lakukan setelah kita menyimpan datanya ya di bagian aplikasi kita. Untuk proses update kurang lebih mirip ya sama yang proses insert. Jadi kita menggunakan nanti db.update yang dimana db itu merupakan objek atau variabel dari SQL database. Nah, kita menggunakan content values juga di sini. Tapi ada satu tambahan, mungkin untuk yang string selection ini. Untuk query-nya maksudnya ya. Jadi query data yang kita update itu yang mana. Jadi kita butuh yang selection, kira-kira bentuknya kayak gini. Nama atributnya apa sama tanda tanya kan, value-nya itu apa. Kemudian di selection arts, nah ini value-nya itu kita inputkan di bagian selection arts. Nah, jadi parameternya ada 4, ada label name-nya, values-nya, selection-nya itu apa, sama selection value-nya itu apa, untuk yang bagian update tabel. Kemudian untuk proses query, nah ini ya, ada mirip-mirip sih sebenarnya sama yang update tadi, tapi ada tambahan yang bagian projection-nya. Nah, projection di sini maksudnya itu adalah nama kolom-kolom yang pengen kita tampilkan pada saat dari hasil query-nya apa yang pengen kita ambil ya. Jadi bisa kita ngambil yang nama title-nya aja, mungkin sama nama autornya, yang genre-nya kita nggak butuhkan. Jadi kita cuma nampil nanti cuma ID, kolom name, kolom title, sama nama autornya apa. Jadi yang genre-nya kita nggak dapat datanya langsung dari servernya. Jadi kita tentukan di sini, di bagian processnya. Kalau semua juga bisa kita taruh semuanya secara sekaligus. Kemudian parameter query-nya itu apa? Nah, ini mirip dengan yang update tadi. Jadi, selection itu adalah kalau misalkan kita pengen mengambil yang name autornya. Autornya misalkan like ya, kata ininya, keywordnya kita gunakan di sini like. Jadi yang memiliki Stephen, kolom name autornya itu yang ada kata Stephen-nya sebagai value dari like-nya tadi. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan sort order-nya itu seperti apa. Jadi nama kolomnya yang ingin kita order sama value ordernya itu seperti apa, entah itu ascending atau ascending di sana. Nah, kurang lebih terus kita panggilkan metode dbQuery dan kita masukkan parameter-parameter yang tadi. Jadi tabel, projection-nya apa yang pengen kita kolom ditampilkan, terus selection value-nya, terus di sini ada juga yang parameter tambahan sebenarnya ya, ada grouping juga kalau kita pengen tambah, terus ada juga filter, jadi filter berdasarkan apa gitu yang ingin kita filter. Kemudian yang terakhir itu adalah yang sort ordernya. Nah, itu untuk proses query datanya. Dan yang terakhir, nah ini untuk hasil dari ini ya, kalau kalian perhatikan di sini, hasil dari query ini nanti itu adalah objek yang disebut sebagai kursor. Nah, kursor ini dia nanti objek yang sebenarnya mirip-mirip kayak array, tapi cara pengasasannya agak beda ya. Jadi dia tipe data yang lebih mirip sebenarnya kayak ini ya, kayak apa namanya,
link list mungkin ya untuk yang kursor ini. Jadi kita perlu melakukan looping di sana nanti untuk mengambil datanya. Jadi ada next-nya, ada is after last-nya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kursor move to first ini digunakan untuk memindahkan kursornya itu ke bagian paling atas atau paling awal ya, row pertama kita di tabelnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan ID, misalkan contohnya kayak gini caranya pakai get column, index, or row. Kalau dia nggak punya ID nih salah satunya. Untuk mengambil item ID-nya di salah satu row-nya atau row awal kita. Nah, kemudian kita bisa looping juga nanti untuk mendapatkan seluruh datanya, dan kemudian kita simpan ke dalam objek yang ada di aplikasi kita. Nah, untuk pengetahuan dia selesai atau enggak itu nanti ini, if cursor get count. Artinya kalau data yang kita dapatkan itu lebih dari 0 ya, artinya ada datanya di sana. Setelah kita query, ternyata ada datanya, baru kita lakukan looping di sana. Selama dia nggak sampai kursor yang terakhir. Nah, kursor move to next-nya ini kita gunakan untuk berpindah antara row 1 ke row 2, ke row 3, ke row 4, sampai ke yang row terakhir. Nah, untuk mendapatkan datanya sama tadi kita menggunakan metode get integer sama kursor get column index-nya dengan menggunakan ID-nya itu saja ya, ID dari row-nya tadi. Nah, untuk kira-kira kayak gini ya bentuk apa namanya? Bentuk simulasinya sih menggunakan ini. Jadi pada saat ada kursor kita tuh pasti untuk move to first itu dia bakal berada di 0 dulu ya. Baru nanti pas move to next di row 0 kita ngambil masing-masing get column ID-nya, terus title-nya, author, genre, homepage, baru kita move to next, dia pindah ke bagian kursor yang berikutnya atau row data berikutnya. Terus kita ambil lagi satu-satu, baru pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Nah, ini sampai terakhir, berarti udah selesai kan sampai sana yang tadi proses kursor is after last. Jadi dia nggak bakal ngulang lagi tuh ngambil datanya. Nah, kira-kira kayak gitu bentuk dari data kursor yang tadi. Jadi bentuknya kayak link list mirip ya. Ada pengecekan apakah data yang kita sampai terakhir atau belum, terus kita pindah ke bagian depannya juga atau head-nya. Nah, selain dengan menggunakan tadi metode yang sudah disediakan oleh SQL Helper, kita juga bisa menggunakan yang row query di sana. Jadi kita nggak perlu menggunakan metode query yang ini kalau memang agak susah ya. Kalian dipindikan prediction secara terpisah, seleksinya itu apa. Kalian langsung bisa bikin row query mirip dengan yang ada di MySQL, langsung select aja, select bintang from nama tabelnya apa, terus order by ini dan sebagainya. Nah, ini nanti outputnya itu juga sama aja sih, kursor juga. Jadi kalian harus cara handle datanya juga dengan cara kursor yang tadi. Ini sama. Cuma beda cara aja ya, dengan menggunakan metode yang sudah disediakan sama SQL-nya atau menggunakan raw query secara langsung. Nah, yang terakhir mungkin untuk delete data di sini kita bisa menggunakan db.delete. Jadi parameternya ada 3, nama tabelnya apa, sama query dari select-nya tadi, sama selection hours-nya ya. Kalau kita pengen nih, contohnya kita pengen menghapus data jika nama autornya itu ada hiratanya ya. Nah, ini cara ngapusnya kayak gini kira-kira. Kemudian untuk pembahasan masalah query optimizations, nah ini yang kita gunakan untuk melakukan penyimpanan data yang cukup banyak ya. Kalau kita menggunakan ini sebenarnya bisa, artinya pada saat kita proses insert, tadi nah yang ini kita looping aja kan, kita looping aja di bagian sininya, terus kita ambil datanya satu-satu, terus kita insert langsung setiap looping. Nah, tentu saja itu kurang bagus di bagian memori, penggunaan memorinya. Bisa jadi juga itu sangat-sangat memberatkan datanya ya. Nah, kita perlu melakukan optimasi di sana di query-nya. Nah, di sini juga disediakan model transaksionalnya. Jadi kita harus biar lebih bagus, biar lebih hemat penggunaan memorinya di sana, kita gunakan transaksional. Jadi caranya itu adalah kita bikin transaksi dulu, kita panggil. Nah, baru di sana kita lakukan proses inserting dengan looping yang tadi. Jadi looping ini sebenarnya dia bakal disimpan dulu ya, disimpan dulu query-nya semua, baru dieksekusi nanti secara sekaligus menggunakan set transaction successful-nya. Nah, contoh SQL-nya itu nanti kita menggunakan raw query di sini. Raw query-nya itu kira-kira kayak gini ya, insert into tabel
kolom 1, kolom 2, values, tanda tanya. Nah, tanda tanya itu nanti bakal diisi di bagian loopingnya ini, kemudian kita eksekusi. Nah, ini kira-kira untuk query optimasinya. Nah, nanti query optimasi ini tentu saja pasti bakal berkaitan dengan ini ya, mekanisme dari preloading data. Jadi preloading data ini biasanya data-data yang harus kita inputkan pada awal, pada saat kita baru awal menginstal aplikasi kita. Jadi contohnya misalkan ya, kita sudah punya database, kemudian kita datanya itu lalu nanti seperti apa, nah itu kita bisa lakukan inputan di awal. Misalkan kita pengen membuat suatu aplikasi kamus. Nah, kamus ini kan mau nggak mau sebelum digunakan, lebih bagusnya itu datanya itu bersifat lokal atau bisa jadi nanti artinya biar lebih cepat ya proses translatingnya. Jadi lokalnya itu artinya dia tersimpan dalam database lokal kita. Nah, cara inputannya itu ada dua proses mekanismenya. Yang pertama, kita bisa mengambil datanya pada saat install itu langsung dari database-nya. Mengunduh data pada saat aplikasi pertama kali dijalankan ya. Kan biasanya pada saat kita install aplikasi itu, kita sering juga melihat aplikasinya loading dulu ya, mengambil data atau apa. Jadi itu proses mengambil data dari server atau bisa jadi dia proses yang kedua ini juga. Jadi menyiapkan static asset. Jadi dia datanya disimpan di XML atau kayak kita kemarin nyimpan di ini ya, di string resource itu datanya. Jadi dia ngambil data di sana biar lebih gampang disimpan database, biar lebih mudah query-nya nanti. Nah, jadi ada dua cara di sini ya. Kita menyimpan, tentu saja di sini nanti kita kalau kamus kan datanya bisa jadi sangat-sangat banyak ya, berjuta-juta. Nah, itu adalah berkaitan sama proses yang ini. Jadi kita perlu melakukan query optimasi di sana untuk menggunakan inserts-nya. Jadi agar periode dapat berjalan dengan baik, maka aplikasi membutuhkan variabel tertentu untuk memeriksa kondisi untuk melakukan preload data. Nah, ini di sini berhubungan juga dengan ini ya, dengan metode penyimpanan yang lain nanti. Misalkan set reference atau bisa juga sih kita tambahin di flag atau sebuah tanda di database-nya ya, untuk melakukan preload data. Artinya kita kan nggak tahu tuh kapan dia bakal melakukan preload data atau tidak. Jadi pada saat pertama kali kita install, kita lakukan preload data, kemudian kita kasih tanda. Artinya aplikasi kita itu sudah melakukan preloading data atau datanya sudah dapat tersimpan database kita. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan set reference, artinya kita set reference key value-nya, mungkin key-nya itu adalah preload data, kemudian kita kasih true atau false ya, itu artinya belum atau sudah melakukan preload data. Entah nanti mereka pas melakukan clear cache, artinya datanya itu otomatis dihapus. Jadi pada saat dia ngebuka aplikasinya pertama, dia butuh untuk melakukan generate datanya dulu dari server kah atau dari static asset yang kita buat di sana. Nah, itu juga penggunaan penting dari set reference di sini ya, untuk melakukan atau menghandling payload data. Oke, untuk sekian untuk yang dari sisi teorinya, nanti selanjutnya kita bakal melakukan latihan seperti biasa. Kita coba yang lokal-lokal storage dulu, jadi untuk minggu depan, pertemuan berikutnya baru kita ngebahas yang networking-nya sedikit ya, cara mengakses data yang networking dari sisi aplikasi Android-nya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.